Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Dahulu kala, jauh sebelum manusia mengenal kata, sejarah, atau peradaban, ada sebuah alam semesta yang luas, gelap, dan sunyi. Begitu luasnya hingga tak ada ujung, tak ada pinggir, hanya kekosongan yang abadi. Namun, dalam kekosongan itu terdapat potensi yang tak terhitung jumlahnya. Potensi yang akan membentuk segala sesuatu yang kita kenal sekarang. Alam semesta ini, meskipun tidak memiliki batasan yang jelas, dipenuhi dengan misteri yang hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih dalam dan lebih bijaksana. Berawal dari sebuah ledakan besar yang dikenal dengan nama Big Bang, seluruh jagat raya terbentuk dalam sekejap. Ledakan ini, yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, merupakan awal dari segala sesuatu, termasuk keberadaan bumi yang kita huni saat ini. Namun, sebelum bumi menjadi tempat yang subur dengan kehidupan, sebelum ada samudra, langit, atau pegunungan, bumi hanyalah sebuah bola api panas yang mengapung di ruang angkasa, sepi dan kosong. Pada awalnya, bumi tidak lebih dari sebuah massa raksasa gas, debu, dan partikel kecil lainnya yang melayang dalam kekosongan luar angkasa. Matahari, yang juga baru saja terbentuk, memberikan panas dan energi yang cukup untuk memanaskan permukaan bumi. Dalam suhu yang sangat tinggi, segala sesuatu yang ada di bumi tetap dalam bentuk gas atau cairan panas. Namun, waktu berjalan, dan proses-proses alam semesta yang tak terhindarkan mulai memainkan perannya. Pembentukan unsur-unsur dasar. Salah satu elemen terpenting dalam perjalanan panjang pembentukan bumi adalah unsur-unsur dasar yang terbentuk melalui reaksi nuklir di dalam bintang-bintang yang meledak. Ketika bintang-bintang besar meledak dalam peristiwa yang disebut supernova, mereka menyebarkan unsur-unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan besi ke seluruh penjuru alam semesta. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar pembentukan planet-planet, termasuk bumi. Bumi, seperti yang kita kenal sekarang, mulai terbentuk dari awan gas dan debu yang tersisa setelah ledakan supernova ini. Unsur-unsur dasar yang terkandung dalam awan itu perlahan-lahan mulai mengumpul dan memadat, membentuk inti planet yang padat di tengah-tengahnya. Proses ini berlangsung sangat lama, mungkin puluhan juta tahun, dan menghasilkan bumi muda yang masih berupa bola magma. Namun, perjalanan bumi menuju keadaan yang kita kenal hari ini tidaklah mudah. Bumi yang masih muda dipenuhi dengan aktivitas vulkanik yang sangat intens, dengan lahar dan gas vulkanik yang terus-menerus keluar dari kerak bumi. Pada saat yang sama, hujan meteorit yang terus-menerus menghujani permukaan bumi menambah panas dan tekanan pada lapisan-lapisan yang terbentuk di dalamnya. Bumi adalah tempat yang sangat tidak ramah bagi kehidupan, tetapi inilah awal mula dari perjalanan panjang menuju kehidupan. Pembentukan atmosfer dan lautan. Selama periode yang panjang ini, gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen, N2, dan uap air, H2O, mulai mengisi atmosfer bumi. Sebagian besar gas ini berasal dari aktivitas vulkanik dan peristiwa meteorik yang terus-menerus terjadi. Dari uap air yang ada, hujan pun mulai turun, menutupi permukaan bumi yang masih panas dengan lautan pertama yang terbentuk. Lautan yang pertama kali terbentuk ini sangat berbeda dengan lautan yang kita kenal sekarang. Airnya sangat asam dan penuh dengan mineral yang sangat kaya, tetapi inilah awal mula terbentuknya dasar kehidupan. Lautan pertama ini juga berfungsi sebagai tempat pertemuan berbagai elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan. Di dalam lautan yang dalam dan gelap ini, terjadi reaksi kimia yang membentuk molekul-molekul organik pertama, yang menjadi bahan dasar bagi kehidupan itu sendiri. Meski bumi masih jauh dari sempurna, tetapi saat itu kehidupan mulai muncul dalam bentuk paling sederhana. Proses pembentukan kehidupan. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, di tengah lautan yang kaya akan unsur-unsur kimia, kehidupan mulai muncul. Proses ini dikenal dengan nama abiogenesis, yaitu pembentukan kehidupan dari materi non-hidup. Teori mengenai asal-usul kehidupan ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Namun ada sebuah konsensus bahwa reaksi kimia di dalam lautan purba mengarah pada pembentukan molekul-molekul organik yang sangat kompleks. Molekul-molekul ini akhirnya membentuk struktur yang lebih rumit,
yang kita kenal sekarang sebagai sel. Dengan kemampuan untuk mereproduksi diri dan berinteraksi dengan lingkungannya, sel-sel pertama ini menjadi cikal bakal kehidupan yang lebih kompleks yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dari sini, kehidupan mulai berkembang dan berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Suasana bumi yang masih menggeliat. Pada masa ini, meskipun kehidupan mulai ada, bumi masih dipenuhi dengan gejolak-gejolak alam yang luar biasa. Bumi terus mengalami perubahan drastis, dari ledakan vulkanik, pergeseran tektonik, hingga perubahan iklim yang sangat ekstrim. Namun, meskipun bumi seringkali tidak ramah, kehidupan menemukan cara untuk bertahan. Lautan yang kaya akan unsur organik menjadi tempat perlindungan bagi organisme pertama, dan dari sana, kehidupan berkembang dalam cara yang tidak terbayangkan. Di atas permukaan bumi, atmosfer yang semakin stabil mulai memberikan perlindungan bagi kehidupan yang mulai muncul. Dengan adanya atmosfer yang lebih tebal, bumi terlindung dari radiasi kosmik yang berbahaya, memberikan kesempatan bagi kehidupan untuk berkembang lebih lanjut. Di dalam lautan yang dalam, kehidupan berkembang dalam bentuk bakteri, alga, dan berbagai organisme mikro lainnya yang mampu bertahan di bawah kondisi yang keras. Namun, proses pembentukan bumi dan kehidupan ini masih jauh dari selesai. Perjalanan panjang menuju bumi yang kita kenal sekarang baru saja dimulai. Kita belum melihat bentuk-bentuk kehidupan yang lebih besar, atau bagaimana elemen-elemen yang ada di bumi akan berinteraksi untuk menciptakan dunia yang penuh dengan flora, fauna, dan akhirnya, manusia. Kesimpulan bagian pertama. Bagian pertama dari perjalanan bumi ini menunjukkan betapa luar biasa dan rumitnya proses pembentukan kehidupan dan planet yang kita huni. Bumi yang kita kenal hari ini tidak terbentuk begitu saja. Ia telah melalui proses yang panjang dan penuh dengan tantangan besar. Dari bola api yang panas hingga lautan yang dalam, bumi menghadapi berbagai perubahan yang membentuk elemen-elemen dasar yang sangat penting. Dan kehidupan, meskipun dimulai dari unsur yang sangat sederhana, mulai berkembang dan beradaptasi, siap untuk menghadapi tantangan lebih besar yang akan datang. Namun, ini hanya permulaan dari cerita panjang mengenai bagaimana bumi dan kehidupan itu sendiri akhirnya berkembang. Setelah bumi mengalami proses pembentukan yang panjang dan penuh gejolak, serta melahirkan kehidupan dalam bentuk yang paling sederhana, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan kita. Dari titik inilah kehidupan mulai berkelanjutan dan berkembang lebih kompleks, mengikuti irama waktu dan perubahan yang terus berlanjut. Namun, tantangan yang dihadapi bumi dan kehidupan di atasnya tidaklah mudah, dan untuk setiap langkah maju, ada rintangan yang harus dihadapi. Evolusi kehidupan awal, dari mikroorganisme ke makroorganisme, sekitar 3,5 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu, kehidupan di bumi masih terdiri dari bentuk-bentuk mikroskopis, terutama bakteri dan alga purba yang hidup di lautan dalam. Kehidupan pada masa ini bergantung pada sumber energi yang ada, baik itu dari reaksi kimia yang terjadi di dasar laut, atau sinar matahari yang menembus permukaan laut. Salah satu bentuk awal kehidupan ini adalah organisme anaerob, yaitu organisme yang tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Namun, bumi yang masih sangat muda tidaklah stabil. Gejolak alam dan aktivitas vulkanik yang terus berlangsung menyumbangkan berbagai unsur kimia yang diperlukan untuk evolusi lebih lanjut. Di samping itu, perubahan iklim dan pergerakan tektonik mulai menciptakan variasi kondisi yang berbeda di permukaan bumi, menciptakan peluang bagi kehidupan untuk berkembang dengan cara yang beragam. Proses evolusi melalui seleksi alam, yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19, terjadi secara perlahan. Organisme yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah adalah yang bertahan, sedangkan mereka yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Begitu pula dengan kehidupan yang muncul pada zaman purba ini, bakteri, alga, dan protozoa menjadi bagian penting dari siklus alam semesta yang lebih besar. Namun, sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, sebuah peristiwa revolusioner terjadi. Proses fotosintesis mulai berkembang. Pada awalnya, alga purba yang disebut Cyanobacteria atau ganggang biru hijau mulai menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen. Proses ini dikenal sebagai Great Oxygenation Event atau peristiwa oksigenasi besar. Sebelumnya,
Atmosfer bumi hampir tidak mengandung oksigen bebas, tetapi sekarang, dengan fotosintesis yang memproduksi oksigen, atmosfer mulai terisi dengan gas ini, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan di bumi. Revolusi atmosfer dan kehidupan yang mengikuti. Peningkatan kandungan oksigen di atmosfer bumi membuka kemungkinan bagi kehidupan yang lebih kompleks. Organisme yang mampu menggunakan oksigen sebagai sumber energi mulai berkembang biak dan bertumbuh. Dalam waktu yang relatif singkat, atmosfer bumi yang semula didominasi oleh gas metana, amonia, dan karbon dioksida mulai bertransformasi menjadi atmosfer yang lebih mirip dengan yang kita kenal saat ini. Berkat perubahan atmosfer ini, kehidupan di bumi mulai berdiversifikasi dalam cara yang luar biasa. Organisme multiseluler pertama, yang lebih besar dan lebih kompleks daripada bentuk kehidupan sebelumnya, mulai muncul. Dari sini, kehidupan yang lebih besar mulai berkembang, dan dalam waktu jutaan tahun, organisme pertama yang bisa bergerak, seperti hewan air, mulai muncul. Namun, perkembangan ini tidak terjadi dengan mudah. Perubahan atmosfer yang terjadi akibat peningkatan oksigen juga membawa tantangan besar bagi kehidupan yang belum pernah terbiasa dengan kondisi baru ini. Beberapa spesies yang tidak dapat beradaptasi pun punah, sementara mereka yang mampu bertahan mengembangkan kemampuan baru untuk memanfaatkan oksigen dan memperbaiki sistem metabolisme mereka. Penyebaran kehidupan ke daratan. Selama miliaran tahun berikutnya, bumi mengalami berbagai perubahan besar, baik dari segi iklim, geografi, maupun kehidupan itu sendiri. Namun, salah satu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan evolusi bumi adalah ketika kehidupan mulai berkembang di daratan. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, pada periode Ordovisium, kehidupan pertama kali melangkah keluar dari lautan menuju daratan. Hal ini dimungkinkan berkat munculnya tumbuhan pertama yang mampu bertahan di tanah kering. Tumbuhan ini, yang masih sangat primitif, seperti lumut dan paku-pakuan, mulai beradaptasi dengan kondisi yang lebih keras di luar air. Munculnya tumbuhan darat ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sejarah bumi. Tumbuhan pertama tidak hanya membawa oksigen ke atmosfer, tetapi juga menciptakan tanah yang subur yang menjadi tempat bagi organisme lain untuk berkembang. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ini tidak hanya mengubah atmosfer tetapi juga mempengaruhi kondisi tanah dan air di bumi. Tanah menjadi lebih kaya akan unsur-unsur yang mendukung kehidupan lebih lanjut, dan aliran air di sungai dan laut menjadi lebih stabil, menciptakan kondisi yang ideal untuk perkembangan kehidupan. Tidak lama setelah tumbuhan pertama muncul di daratan, hewan-hewan pun mengikuti jejak mereka. Hewan pertama yang muncul di daratan adalah invertebrata seperti serangga, lalu kemudian vertebrata seperti amfibi. Proses ini berlangsung sangat lambat, tetapi perubahan yang terjadi sangat mendalam. Hewan-hewan pertama yang hidup di daratan harus beradaptasi dengan tantangan baru, kekurangan air, suhu yang lebih ekstrim, dan ancaman predator. Pengaruh tektonik dan perubahan geografis. Pergerakan lempeng tektonik di bumi juga berperan besar dalam pembentukan kehidupan. Ketika lempeng tektonik bergerak, mereka membentuk benua-benua dan samudra yang memisahkan kehidupan menjadi wilayah-wilayah yang terisolasi. Hal ini mempercepat evolusi, karena spesies yang terisolasi di pulau atau benua tertentu akan berkembang secara independen, membentuk ciri khas yang unik. Misalnya, sekitar 250 juta tahun yang lalu, seluruh daratan di bumi bergabung membentuk satu benua besar yang dikenal sebagai Pangaea. Keberadaan Pangaea memungkinkan spesies-spesies yang ada pada saat itu untuk menyebar lebih luas dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda. Namun, pergerakan tektonik kemudian menyebabkan Pangaea pecah menjadi beberapa benua yang terpisah, yang menciptakan lebih banyak isolasi dan mempercepat evolusi. Di sisi lain, perubahan geografis ini juga membawa bencana besar. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa kepunahan massal yang terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu, yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan Permian Triasik. Peristiwa ini menghapuskan hampir 90% spesies di bumi, baik di daratan maupun di laut. Namun, setelah bencana besar itu, kehidupan kembali pulih, dan ekosistem baru mulai terbentuk. Bumi yang terguncang, dinamika klimatologi dan aktivitas vulkanik. Bumi, meskipun telah menjadi tempat yang mendukung kehidupan,
terus-menerus diguncang oleh peristiwa alam yang besar. Letusan vulkanik yang hebat, perubahan iklim yang mendalam, dan dampak dari tabrakan meteorit menciptakan dunia yang penuh dengan tantangan. Namun, ini juga merupakan bagian dari proses alami yang memungkinkan bumi untuk terus berkembang dan memperbaiki dirinya. Setiap letusan gunung berapi menghasilkan gas-gas baru yang berkontribusi pada atmosfer. Sementara setiap perubahan iklim membuka peluang bagi kehidupan untuk beradaptasi dan berkembang lebih lanjut. Kesimpulan bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita telah menyaksikan bagaimana kehidupan di bumi berkembang dari bentuk yang sangat sederhana menjadi lebih kompleks, beragam, dan terorganisir. Kita juga melihat bagaimana atmosfer, geografi, dan perubahan-perubahan alam yang besar berperan dalam pembentukan dunia seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang kita memasuki bagian akhir perjalanan panjang dari sejarah kehidupan di bumi. Dari awal yang sederhana di lautan purba, melalui jutaan tahun evolusi yang penuh tantangan dan perubahan, hingga akhirnya hadirnya manusia sebagai makhluk yang sadar diri, mampu membentuk masa depan bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Namun, perjalanan ini juga menyisakan pertanyaan besar. Apakah kita, manusia, benar-benar menyadari peran kita dalam menjaga keseimbangan alam semesta yang telah terbentuk dengan begitu sempurna ini? Munculnya manusia, cerdas di tengah alam yang berubah. Sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu, spesies manusia modern, Homo sapiens, mulai muncul di Afrika. Makhluk ini bukanlah makhluk pertama yang berjalan di bumi, namun manusia membawa kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan, lebih jauh lagi, untuk mengubah lingkungan itu sendiri. Kehadiran manusia di bumi mengubah segala sesuatu, baik dalam hal cara kita berinteraksi dengan alam maupun bagaimana kita memanfaatkan elemen-elemen yang telah terbentuk selama miliaran tahun. Manusia pertama kali muncul di bumi sebagai pemburu pengumpul yang hidup dalam kesatuan dengan alam. Mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada, tumbuhan, hewan, air, dan tanah, untuk bertahan hidup. Namun, dengan perkembangan kecerdasan, manusia mulai menguasai teknik berburu, pertanian, dan peradaban lainnya. Mereka mulai membentuk struktur sosial, membangun perkampungan, dan menciptakan alat-alat yang semakin canggih. Selama ribuan tahun, manusia hidup secara lebih tradisional dan seimbang dengan alam. Mereka hanya mengambil apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan yang ada. Namun, dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, mulai muncul rasa ingin tahu yang tak terbatas untuk mengeksplorasi lebih jauh dunia di sekitar mereka. Inilah yang kemudian memulai proses perubahan besar dalam hubungan manusia dengan bumi.